Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Alarik Andalas Channel dalam playlist Menolak Lupa. Kita mulai kronologi pada hari Sabtu 2 Oktober 1965 siang hari di daerah Halim. Waktu itu, dari bawah kolong truk, agen polisi Pak Sukitman ditemukan oleh resimen Cakrabirawa di bawah pimpinan Kapten Eko. Rupanya resimen Cakrabirawa ini dengan pasukan RPKAD dan lainnya sedang mencari jenderal-jenderal yang telah hilang dan mengejar pasukan penculik yang telah pada kabur. Di mana dalam pasukan penculik itu, kita akhirnya sama-sama tahu kalau ada oknum Cakrabirawa yang terlibat langsung dengan peristiwa itu. Pak Sukitman dibawa ke markas Cakrabirawa yang waktu itu markasnya masih berada di sebelah Istana Merdeka. Di markas Cakrabirawa itu, Pak Sukitman diperiksa dan diinterogasi oleh Letnan Kolonel Ali Ebran. Di sana pula akhirnya Pak Kitman tahu kalau orang-orang yang diculik bersama beliau waktu dini hari itu adalah jenderal-jenderal dan perwira terbaik yang pernah kita miliki. Pada saat saya menerangkan orang yang berbintang 2, dia gebrak meja. Itu bapak saya, Mayor Jenderal S. Parman. Jadi malam minggu itulah baru tahu yang dimasukin ke dalam sumur itu adalah jenderal-jenderal termasuk Pak Tendian ajudannya Pak Jenderal Azhar Sutio. Pak Kitman saksi kunci dan juga korban yang berhasil selamat dalam peristiwa besar itu. Di markas Cakrabirawa ini, Pak Kitman menceritakan bagaimana situasi dan di mana titik lokasi peristiwa kelam itu terjadi. Pak Kitman menceritakan di hari sebelumnya yaitu Kamis malam 30 September 1965, beliau sedang dapat giliran tugas patroli di sekitar Jalan Iskandar Shah untuk mengamankan sekitaran guest house tempat tamu negara yang rencananya akan menghadiri hari ulang tahun TNI 5 Oktober 1965. Dan lokasi patrolinya dekat dengan lokasi rumah DI Panjaitan yang ada di Jalan Hasanuddin. Waktu jelang subuh sudah masuk hari Jumat 1 Oktober 1965, suara-suara tembakan mengarahkan beliau ke rumah Jenderal DI Panjaitan, yang merupakan salah satu target penculikan. Baru sampai lokasi, Pak Kitman langsung ditodongkan senjata dan kemudian diculik untuk dibawa ke Kampung Lubang Buaya oleh komplotan pasukan penculik bersama dengan jasad DI Panjaitan. Minggu 3 Oktober 1965 di lokasi Kampung Lubang Buaya, Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa Mauli Sayela bersama Letnan Ali Ebran dan dibantu lainnya sudah mulai mencari titik lokasi yang dimaksud Pak Kitman. Di sekitar wilayah yang banyak kebun pisang, ada gundukan tanah yang terlihat masih baru dan dibantu bersama warga, titik mencurigakan itu mulai digali menggunakan pacul. Sumurnya kakak kok berbentuk pohon pisang-pisang, bentuk gunung gitu. Ya udah gali. Jadi akhirnya ya besar gitu ya, berbentuk seperti sumur. Lebar mulanya kali kita kira 4 meter gitu. Itu akhirnya kerucut menjadi ya sumur lah. Itu. Tidak lama berselang, pasukan RPKAD bersama Pak Sukitman dan Kapten Subandi, sang ajudan Jenderal Ahmad Yani, datang ke Lubang Buaya setelah mendapat penjelasan dan dicocokkan dengan keterangan Pak Sukitman. Maka penggalian kembali dilakukan dengan fokus pada titik mencurigakan itu saja. Ada serombongan lagi datang, itu persisnya di sini, di sumur ini, gitu. Nggak tahu siapa tuh. Ya. Hanya apa tuh? Waktu itu berpakaian ya tentara, dinas, RPK ya. Gak ada satu orang, cuma agak berpakaian coklat kalau nggak lain satu. Dia mengatakan terus di situ. Itu, ya dia pergi lagi. Penggalian di dalam sumur dilakukan secara bergantian karena lubang sumur sangat kecil. Cuma cukup satu orang
dengan ruang gerak yang sangat terbatas. Saat penggalian sumur, timbunan yang ada di dalamnya banyak berisi sampah dedaunan pepohonan kayu dan batang pohon pisang. Hal ini semakin meyakinkan pihak militer kalau sumur itu memang lokasi yang sedang mereka cari-cari. Ketika hari menjelang petang sekitar kedalaman 7 sampai dengan 8 meter, penggalian semakin berat karena mulai tercium bau anyir yang sangat menyengat. Penggalian terus dilakukan warga secara bergantian hingga tengah malam. Jelang 4 Oktober di kedalaman 10 sampai 12 meter, Suparyono, salah seorang warga yang sejak awal membantu menggali di dalam sumur, menemukan kaki manusia yang menjungkit ke atas. Ia pun pingsan dan ditarik ke atas untuk kemudian diistirahatkan di salah satu rumah di dekat lokasi. Dengan Pak Supar itu setelah dia memegang bahwa di bawah itu ada kaki manusia, dia itu pingsan. Bau busuk dan kondisi yang sudah tidak memungkinkan membuat penggalian dihentikan sementara sekitar pukul 1 dini hari 4 Oktober 1965. Supaya pengangkatan jenazah dapat dilanjutkan, Kostrad meminta bantuan Korps Komando Pasukan Elit Kompi Intai, para amfibi atau yang disingkat dengan KIPAM, beserta alat bantu menyelam dan oksigen. Pagi harinya, Senin 4 Oktober 1965, proses pengangkatan jenazah kembali akan dilakukan, tapi pasukan elit KIPAM yang sebenarnya sudah hadir sejak subuh dicegah untuk masuk ke area lubang buaya. Mereka baru bisa masuk setelah Maijen Soeharto dan petinggi-petinggi lainnya tiba di lubang buaya. Penggalian pun kembali dilanjutkan. Tengah hari sekitar jam 12:05 waktu Indonesia Barat, penggalian mulai menemukan hasil. Jenazah yang ada paling atas berhasil diangkat, dan itu adalah jasad Letnan 1 Pierre Tendean, ajudan muda dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Pengangkatan jenazah selanjutnya sempat mengalami kesulitan karena jenazahnya terjepit oleh jenazah lainnya. Maka dua jenazah itu diikat secara terpisah lalu kemudian ditarik secara bersamaan. Dan jenazah itu adalah mayat Jenderal S. Parman dan Mayor Jenderal Suprapto. Pengangkatan selanjutnya juga mengalami kendala yang sama. Maka lagi-lagi pengangkatan dilakukan secara bersamaan dan kedua jenazah tersebut adalah Mayor Jenderal M.T. Haryono dan Brigadir Jenderal Sutoyo Swiswo Miharjo. Terus menggali lebih dalam sekitar pukul 1:30 siang, jenazah ke-6 akhirnya berhasil ditangkap dan jenazah itu ternyata adalah jenazah Letnan Jenderal Ahmad Yani. Setelah berhasil mengangkat 5 dari 6 jenderal yang telah hilang, para penyelam mulai kelelahan. Bahkan ada juga anggota KIPAM yang keracunan. Maka Komandan KIPAM, Kapten KKO Wiranto pun turun tangan untuk menemukan satu jenazah lagi. Dan jenderal terakhir pun berhasil diangkat. Itulah jenazah Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Dengan demikian, ketujuh perwira itu pun berhasil ditemukan seluruhnya. Jenazah yang sudah diangkat lalu kemudian sedikit dibersihkan dari lumpur sebelum dimasukkan ke dalam peti untuk kemudian lanjut dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Di sana seluruh tim sudah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dan otopsi terhadap para korban. Setelah pemeriksaan jenazah selesai, dari Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, jenazah para korban ditempatkan di Aula Departemen Angkatan Darat. Mereka kemudian dianugerahi gelar sebagai pahlawan revolusi dan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-20 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 5 Oktober 1965. Ketujuh jenazah pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pemakaman sendiri dihadiri oleh puluhan ribu orang, baik dari sipil maupun dari militer. Mereka hadir untuk memberikan penghormatan terakhir bagi para pahlawan revolusi. Dengan Indonesia bisa terus menghormati seluruh jasa para pahlawan dan peristiwa-peristiwa memilukan seperti ini, pengkhianatan dan fitnah tidak lagi terjadi di negara kita ini.
mengambil baik dan buruknya dari sejarah yang terjadi agar para penerus bangsa ini bisa membuat jejak sejarah yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton di Alarik Andalas Channel. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.